Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wa arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan banyak kenikmatan sehingga tidak terhitung nilai dan jumlahnya. Nikmat tersebut dicurahkan siang dan malam kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang sedang bersyukur kepadanya, yaitu dengan meningkatkan ketakwaan dan takarub kepadanya. Jamaah salat Jumat yang rahimakumullah, pada kesempatan kali ini khotib ingin mengingatkan diri kepada khotib pribadi dan kepada jamaah kaum muslimin sekalian bahwa pada bulan yang penuh barakah ini mengandung 3 jenis ibadah yang agung, yaitu yang pertama zakat, yang kedua puasa, dan yang ketiga tarawih. Tentang zakat, alhamdulillah banyak kaum muslimin yang melaksanakannya pada bulan ini. Syariat zakat merupakan bagian dari ibadah, juga merupakan salah satu kewajiban dalam Islam. Dengan menunaikan zakat, berarti kita telah bertabarruk, mendekatkan diri kepada Allah, dan telah melaksanakan salah satu rukun Islam. Zakat yang dikeluarkan itu bukanlah beban yang akan menyebabkan kita miskin, sebagaimana kekhawatiran yang dibisikkan setan kepada orang yang lemah imannya. Tetapi justru membayar zakat akan menambah harta seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya setan menjanjikan kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 268. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam membayarkan zakat hendaklah kita tunaikan dengan penuh amanah. Kita keluarkan zakat dari benda-benda yang wajib dizakati, sedikit atau banyak kita hitung dengan teliti, sehingga barang yang sudah wajib dizakati
sedikit pun tidak terabaikan. Karena tujuan menunaikan zakat adalah untuk membebaskan diri dari tanggungan dan kewajiban dan menyelamatkan diri dari ancaman yang amat dahsyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Yawma yuhma 'alayha fin nari jahannam fataqwa biha ibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukan kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas dan perak itu di dalam neraka jahanam. Lalu dibakarnya dari mereka lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kau simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kau simpan. Quran surah At-Taubah ayat 34 sampai 35. Sedangkan tentang ayat ini Rasulullah SAW menjelaskan di dalam sabda beliau yang berbunyi, "Ma min sahibin zahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqquha illa iza kana yaumul qiyamah sufihat lahu safa'ihu min narin fa uhmiya 'alaiha fin nar jahannam fa yuqwa biha janbuhu wa jabinuhu wa zuhruhu kullama qarada su'idat lahu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah hatta yuqda bainal 'ibad fa yara sabilahu imma illa al-jannati wa imma ila an-nar." Yang artinya tidak ada seorang pun pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan zakatnya, kecuali nanti pada hari kiamat dia akan dibuatkan lempengan-lempengan dari api, kemudian dipanaskan di atas api. Lempengan itu digunakan untuk menyetrika bagian samping tubuh, kening dan punggungnya. Tatkala lempengan itu mulai mendingin, akan dikembalikan untuk dipanaskan lagi. Kejadian ini berlangsung selama 50.000 tahun sampai semua hamba selesai diadili. Lalu dia akan melihat jalan, mungkin ia ke surga atau mungkin ia ke neraka. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, setelah menyimak nas-nas di atas, semestinya tidak takut dengan ancaman-ancaman tersebut. Tunaikanlah zakat dengan penuh amanah dan berikanlah kepada yang berhak menerimanya. Tidak asal mengerjakan. Harta zakat jangan digunakan untuk kepentingan yang lain. Kita berharap semoga zakat yang kita bayarkan di tahun ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, adapun jenis ibadah yang kedua pada bulan ini yaitu puasa Ramadan. Ibadah ini juga merupakan salah satu rukun Islam. Manfaat puasa telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, yaitu agar kita menjadi orang yang bertakwa. Itulah hakikat tujuan puasa, yaitu agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Maka seorang muslim semestinya melaksanakan yang telah menjadi kewajibannya. Dalam menjalankan puasa, seorang muslim juga dituntut untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan, seperti berkata dusta, ghibah, mengunjing, dan lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu." Yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh pada puasanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan orang yang berpuasa sangat ditekankan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan ini. Mengapa? Karena sangat berpengaruh terhadap puasa yang dia jalankan. Namun amat disesalkan, banyak kaum muslimin ketika menjalankan ibadah puasa pada bulan ini, keadaannya tidak berbeda antara saat berpuasa dan tidak berpuasa. Ada di antaranya yang tetap saja menganggap remeh kewajiban-kewajiban atau tetap saja melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Sungguh sangat disesalkan. Seorang mukmin yang berakal, ia tidak akan menjadikan hari-hari puasanya sama dengan hari-hari yang lain. Pada saat berpuasa, ia akan lebih bertakwa kepada Allah dan lebih bersemangat menjalankan segala perintahnya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang menjalankan ibadah puasa dengan benar, dan semoga puasa yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jenis ibadah yang ketiga dalam bulan Ramadan yaitu ibadah salat tarawih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan ibadah ini. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam sabda beliau, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, orang yang melaksanakan qiyam Ramadan karena iman dan ingin mendapatkan balasan, maka dia akan diampuni dari dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Qiyam Ramadan ini juga mencakup salat-salat sunat pada malam-malam Ramadan dan salat tarawih. Oleh karena itu, seharusnya kita memperhatikan dan senantiasa menjaganya. Kita laksanakan dengan penuh antusias bersama imam dan tidak meninggalkan imam. Demikian ini karena Rasulullah SAW telah bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yansurifa kutiba lahu qiyamul lail." Yang artinya, barang siapa salat bersama imam sampai imam itu selesai, maka dituliskan baginya salat satu malam. Adapun kepada para imam yang menjadi imam dalam salat tarawih, hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankannya. Seorang imam hendaklah tetap menjaga tumakninah dan dengan tetap tenang, sehingga para makmum memiliki kesempatan untuk menjalankan hal-hal yang diwajibkan atau disunahkan sesuai dengan kemampuannya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sungguh pada masa sekarang ini kita melihat fenomena yang amat menyedihkan. Ada di antara para imam yang melaksanakan salat tarawih secara cepat sehingga meninggalkan tumakninah. Padahal tumakninah merupakan salah satu rukun salat. Pelaksanaan ibadah salat yang tidak memperhatikan tumakninah adalah haram. Hal ini disebabkan karena yang pertama, karena ia meninggalkan tumakninah. Yang kedua, meskipun tidak sampai meninggalkan tumakninah, akan tetapi perbuatan imam tersebut telah menyebabkan orang-orang yang makmum kepadanya merasa kelelahan dan tidak bisa melaksanakan yang seharusnya mereka lakukan. Dan perlu diketahui, orang yang menjadi imam dalam sholat tidaklah sama dengan sholat sendirian. Seorang imam wajib memperhatikan para makmumnya, menunaikan amanah yang ada di pundaknya, serta melaksanakan sholat sebagaimana mestinya. Para ulama menyebutkan seorang imam dimakruhkan untuk mempercepat sholat, sehingga menyebabkan makmum tidak bisa melaksanakan hal-hal yang disunahkan. Lalu bagaimana kalau sang imam mempercepat sholatnya sehingga para makmum tidak bisa melaksanakan hal-hal yang diwajibkan? Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Terakhir, khotib berwasiat kepada diri khotib pribadi juga kepada kaum muslimin sekalian, hendaklah kita bertobat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita, baik pada bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil a'lam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul bi qawlihi yahtadil muhtadun idza quri'a fastami'u lahu fa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan kama amara wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafara wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله
الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين معاشر المسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.